pendidikan calon guru penggerak. Jadi di sini ada salah satu tugas yang meminta saya dan teman-teman calon guru penggerak untuk mensosialisasikan mengenai materi budaya positif di sekolah. Nah, sebelum menyampaikan mengenai budaya positif di sekolah, mari kita pahami dulu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Karena pada dasarnya untuk kurikulum tahun ini kita kembali lagi ke pemikiran filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, guru adalah pamong yang menuntun anak menjadi manusia seutuhnya. Jadi di sini kita sebagai guru perlu mengasuh, mengasah, dan mengasihi anak. Mengasuhnya ketika kita berada di sekolah, mengasihi dengan kasih sayang kita punya, menganggap anak-anak murid kita adalah anak kita sendiri, dan mendorong mereka menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia yang seutuhnya di sini menurut Ki Hajar Dewantara adalah ketika mereka nantinya bisa terjun ke masyarakat dan memiliki keterampilan untuk bertahan hidup. Itu manusia seutuhnya menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu di sini bahwa kodrat alamnya anak-anak dia bermain. Jadi pendidikan itu tidak selamanya kita harus paham dalam memberikan pengajaran ke anak. Kita sesekali juga bisa memberikan permainan atau dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Karena kodrat alamnya anak adalah bermain. Selanjutnya kodrat zaman. Pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman. Kayak sekarang ketika kita mendidik anak-anak zaman sekarang akan berbeda ketika kita masih kecil dulu. Ketika saya masih kecil dulu dibilangin sekali dua kali udah bisa memahami. Tapi ketika anak sekarang kalau cuma dibilangin terus menerus belum tentu mereka akan berubah perilakunya. Dan selanjutnya sekolah adalah diibaratkan ladang, di mana guru adalah petani dan siswa adalah benihnya. Jadi di sekolah itu tempat kita sebagai guru menyemai benih, merawat benih, menumbuhkan benih-benih itu sampai nanti bisa berkembang, terus menghasilkan buah atau padi yang bermanfaat buat lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara diperlukan guru yang seperti apa? Kita semua sudah menjadi guru sekian tahun. Kalau saya mungkin masih baru ya Pak Bu dibandingkan dengan Bapak Ibu yang mungkin sudah berpengalaman, sudah mengajar sekian tahun, pasti sudah paham bagaimana seharusnya seorang guru itu. Yang pertama, ini kalau menurut yang kami pelajari, sekarang nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru yang pertama adalah mandiri. Guru itu harus mandiri ketika kita itu tidak tergantung dengan yang lain. Dulu mungkin menggunakan LKS, tidak tergantung dengan buku paket, tidak tergantung dengan perangkat pembelajaran. Kita harus siap mengajar mana saja dan kapan saja. Apalagi perkembangan zaman sekarang, kita bisa memanfaatkan teknologi. Yang kedua, reflektif. Kita harus melakukan refleksi terhadap apa aja yang sudah kita lakukan ketika kita mengajar kepada anak, atau kita mungkin melakukan sesuatu, membuat kegiatan sesuatu, kita merefleksikan untuk memperbaiki agar pelayanan kepada anak nantinya akan lebih baik lagi. Yang ketiga, inovatif. Sebagai seorang guru kita harus inovatif, senantiasa melakukan terobosan-terobosan baru agar mengikuti tadi dengan tuntutan zaman yang sekarang. Selanjutnya yang keempat adalah kolaboratif. Kolaboratif di sini sebagai guru kita juga bekerja sama, karena nggak bisa satu orang guru mencerdaskan anak sekian ratus. Kita harus tetap bekerja sama dengan yang lain, tidak hanya dengan sesama guru tapi dengan warga sekolah lain. Terus selanjutnya yang terakhir adalah berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid di sini maksudnya kita memfasilitasi bagaimana caranya agar siswa itu bisa mengembangkan potensinya, menemukan bakatnya, mengetahui minatnya. Nah, dari cara kita mengajar, kita harus bisa memfasilitasi kemampuan-kemampuan siswa itu. Nah, selanjutnya peran sebagai guru. Sebagai guru, alangkah baiknya jika kita mampu berperan sesuai
sesuai yang sebaiknya. Nah, sebaiknya menurut Ki Hajar Dewantara itu yang pertama adalah mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Kita yang menjadi pemimpin pembelajaran, menguasai kelas, mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Lalu yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Di sini misalnya sebagai kalau di lingkungan SMP kita bisa mengadakan MGMP sekolah. Jadi sesama guru melakukan refleksi, atau mungkin kalau saya sebagai guru BK bisa melakukan konferensi kasus dalam mengatasi masalah-masalah siswa bersama wali kelas, bersama teman BK yang lain, itu menggerakkan komunitas praktis. Lalu menjadi coach bagi guru lain. Jadi ketika kita punya ilmu baru, kita bisa saling berbagi dengan teman-teman, atau mungkin membantu teman yang sedang kesulitan dalam pembelajaran atau memberikan pencerahan. Selanjutnya mendorong kolaborasi antar guru, ini juga berkaitan kayak yang menggerakkan komunitas praktisi. Jadi kita bisa bareng-bareng berkolaborasi untuk membantu memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa. Dan yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi di sini siswa juga harus bisa berkaitan dengan tadi mengetahui potensi sama bakat. Dengan mengetahui potensi sama bakatnya, mereka akan menjadi pemimpin buat dirinya sendiri. Setelah memiliki nilai dan peran yang tepat tentang guru, apa yang seharusnya dilakukan? Selanjutnya yang kita lakukan adalah menyusun visi. Visi itu adalah mimpi. Mimpi seperti apa? Cita-cita. Kita tuh pengennya punya siswa yang kayak gimana sih? Itulah yang kita wujudkan dalam bentuk visi sekolah. Berangkat dari murid mimpi yang seperti apa yang kita inginkan nantinya. Kita kepengen nanti lulusan sekolah ini tuh jadi yang seperti apa sih? Itu dituangkan dalam visi sekolah. Selain kita sendiri sebagai seorang guru punya visi sendiri. Nah, kalau di SMP 1 bawah ini kemarin visinya adalah terwujudnya lulusan yang memiliki karakter pelajar Pancasila, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Terwujudnya lulusan yang memiliki karakter pelajar Pancasila. Sekarang karena dengan kurikulum Merdeka ini difokuskan dengan pembentukan karakter. Karakter seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah itu ya, yang punya karakter pelajar Pancasila. Kayak di sekolah kita visinya adalah mewujudkan siswa yang berkarakter pelajar Pancasila yang punya 6 dimensi elemen. Selanjutnya berprestasi. Berprestasi tidak harus berarti harus selalu menang dalam kejuaraan tertentu atau apa, itu enggak, tapi bisa dengan menemukan bakat dan kemauannya sendiri, minatnya apa, itu berarti dia sudah berprestasi. Karena sekarang untuk menemukan minatnya, bakatnya apa itu sulit. Anak-anak lebih senang dengan ikut-ikutan temannya, mengikuti perkembangan, jadi kayak lagi trennya apa dan mereka mengikuti, tapi tidak mengetahui apa yang sebenarnya potensi diri mereka sendiri. Terus berbudaya lingkungan, karena kebetulan sekolah kita adalah sekolah adiwiyata, gitu, jadi kita harus menyadarkan siswa tentang pentingnya berbudaya lingkungan. Nah, dalam mewujudkan visi sekolah, saya tidak bisa sendirian, atau mungkin kepala sekolah sendirian mewujudkannya, tapi membutuhkan kerjasama dari seluruh warga sekolah dan didukung dengan kegiatan-kegiatan yang menuju ke tercapainya visi yang tadi. Nah, ini berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi ya Pak Bu, di mana sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid akan tumbuh dengan positif. Jadi maksudnya di sekolah kita membudayakan perilaku, budaya sekolah, terus kegiatan-kegiatannya yang positif. Biar anak-anak itu merasa di sekolah itu sebagai kayak taman bermain, di mana mereka bisa nyaman, aman, bisa berkembang, potensinya semuanya bisa dilakukan di sekolah. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu
keluarga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Kayak kita punya budaya 5S, terus ada kegiatan pembiasaan membaca Al-Quran sebelum pembelajaran dimulai, itu juga merupakan salah satu bentuk kegiatan pembiasaan yang positif. Diharapkan dengan pembiasaan-pembiasaan itu maka menjadi karakter mereka, masuk ke dalam perilaku mereka sehari-hari yang mencerminkan karakter positif. Selanjutnya kita saksikan dulu videonya. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan dua sekolah dengan budaya sekolah yang berbeda. Perhatikan perilaku guru dan murid di kedua sekolah tersebut. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Kita harus jadi juaranya ya. Besok kalian harus membawa semua alat kebersihan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Aku duluan yang pegang sapunya. Aku yang pakai dong berarti. Ih, aku kan juga mau pakai supaya dapat pujian Bu Guru. Baik, Anda telah menyaksikan video budaya sekolah di sekolah A. Nah, sekarang Anda akan mengamati bagaimana budaya sekolah B. Amati perilaku guru dan murid di sekolah B. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Agenda belajar kita pagi ini, kita akan keliling sekolah. Tugas kalian adalah mengamati kebersihan lingkungan di sekolah kita ya. Nanti sampaikan satu persatu di kelas. Bagaimana anak-anak? Apa yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Ternyata sekolah kita kotor ya, Bu. Banyak sampah yang berserakan. Bagaimana ya solusinya? Bagaimana bila kita melakukan kerja bakti saja? Jangan buang sampah di jalan. Buang sampah itu di tong sampah. Oh iya, makasih udah diingatin ya. Anda telah menyaksikan video budaya sekolah A dan B. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan dan pikirkan dari kedua video tersebut? Perilaku guru dan murid seperti apa yang Anda tangkap dari kedua budaya sekolah? Mari kita refleksikan di aktivitas berikutnya. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kamu. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku?
memberikan contoh berperilaku secara positif, membangun kelima nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru tadi. Nggak asal merintah, oh besok ada lomba kita bersih-bersih, tapi membudayakan bagaimana cara menjaga kebersihan. Bahkan tadi sempat ditunjukkan bahwa gurunya itu memberikan stimulan biar anak itu memunculkan ide-ide kreatifnya, biar mereka tumbuh dari diri sendiri, bagaimana budaya itu terbentuk. Kenapa sih kita harus menciptakan suasana yang positif di sekolah? Di sini karena lingkungan yang positif akan berdampak pada psikologis. Ketika kita sudah membangun lingkungan yang positif dengan kebiasaan-kebiasaan positif, Bapak Ibu gurunya sudah memberikan contoh berperilaku positif, misalnya dengan kayak tidak datang terlambat atau mungkin tidak sering kosong. Kayak saya kadang karena ada keperluan tertentu akhirnya datang ke sekolah terlambat. Nah, kalau kita sering terlambat, sering secara berkali-kali, anak akan diperhatikan, oh ternyata datang terlambat itu nggak masalah kok, mereka akan mencontoh perilaku kita. Kayak ketika kita memberikan contoh perilaku yang positif, maka anak akan berperilaku positif juga. Karena secara tidak langsung guru itu sebagai role model utama dalam berperilaku oleh anak-anak di sekolah. Kalau di rumah adalah orang tuanya. Ketika budaya keluarganya juga mencerminkan budaya keluarga yang mungkin ada yang sering berperilaku kasar, terus seringnya kalau ada apa-apa ibunya marah-marah. Nah, nanti anak di sekolah juga akan terbiasa berperilaku seperti itu. Kita sebagai guru berkewajiban membentuk karakternya di sekolah. Siapa tahu yang tadinya karakter dari bawaannya negatif bisa kita ubah menjadi positif. Nah, ini berkaitan dengan budaya positif. Jadi poin-poin utama budaya positif itu ada banyak. Yang pertama disiplin positif, terus ada teori motivasi, terus dukungan dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama ini adalah disiplin positif. Disiplin itu apa sih Pak Bu? Biasanya kita identikan dengan peraturan, tata tertib. Terus setelah disiplin berarti ada hukuman, ada sanksi. Padahal sebenarnya secara empirisnya disiplin itu adalah perilaku yang berarti bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai itu tumbuh dalam diri anak, lalu mereka aplikasikan dalam perilakunya, bertanggung jawab. Ketika mereka melakukan salah, ya apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Ketika mereka melakukan suatu hal yang benar, berarti mereka sudah memahami dan mempraktekkan nilai-nilai kebajikan yang sudah dipahami. Terus disiplin positif di sini adalah cara untuk membangun motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dari dalam mereka kepengen datang terlambat ya karena memang sebagai siswa harus datangnya tepat waktu. Memang sudah disepakati peraturannya jam 7 ya kita harus datang sebelum jam 7. Itu yang disiplin positif. Penerapan disiplin positif sebenarnya di sekolah kita sudah dilaksanakan konsep budaya positif dengan menerapkan praktik disiplin sekolah dengan melakukan pembiasaan kepada siswa. Kemarin saya mensosialisasikannya kepada siswa belum berkesempatan dengan Bapak Guru. Jadi kita punya aplikasi Cita, itu catatan indah tentang aku, itu juga salah satu bentuk kerjasama kita dengan SMK Telkom. Jadi ini aplikasi dibuat dari siswa-siswa SMK Telkom, mereka belajar latihan untuk membantu kita dalam membudayakan disiplin positif. Penerapan aplikasi Cita. Kalau yang dulu kita punya buku saku kecil, di situ ada peraturan-peraturan yang dituangkan, misalnya dilarang membawa rokok ke sekolah atau mungkin siswa harus hadir tepat waktu jam 7. Terus di poin berikutnya ada sanksi yang diberikan ketika siswa datang terlambat lebih dari 3 kali, maka
memberikan hukuman atau sanksi. Atau ketika mereka melanggar peraturan, sekolah nggak boleh dilarang membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Tapi kita tahu anak itu membawa kendaraan bermotor. Di peraturan tata tertib itu kita wajib memberikan sanksi. Bisa surat pernyataan, bisa panggilan orang tua, bisa juga langsung ditindak lanjuti. Mau di motor ini ambil kayak apa itu sesuai dengan ketentuan yang di tata tertib. Nah, tapi dengan menggunakan aplikasi Cipta ini kita mengapresiasi perilaku positif yang dilakukan siswa. Ketika mereka sudah hadir tepat waktu, di situ ada pernyataan-pernyataan yang tadinya dilarang ini diubah. Saya sudah hadir tepat waktu, itu salah satu poinnya. Terus mereka, saya sudah menggunakan atribut lengkap, itu kita apresiasi. Ketika mereka tidak menggunakan atribut secara lengkap, tidak kita apresiasi. Diabaikan perilakunya, diharapkan nantinya setelah diabaikan mereka akan tidak mendapatkan penguatan dan berubah menjadi positif. Jadi ada checklist perilaku apa yang dalam satu hari mereka lakukan yang sudah sesuai dengan pernyataan-pernyataan disiplin positif itu. Nanti hasil dari pernyataan itu secara berkala akan di-approve oleh wali kelas. Wali kelas lihat benar nggak sih, misalnya kayak Gani itu datang sekolah aja terlambat, tapi dia di pernyataan itu mengisi sudah hadir tepat waktu. Wali kelas tahu kalau dia itu datangnya terlambat, maka tidak perlu di-approve. Tapi ketika wali kelas tahu dia memang hadirnya tepat waktu, dia sudah berpakaian beratribut lengkap, sudah rapi, mengerjakan tugas yang diceklis sama dia itu sudah benar semua, maka wali kelas bisa meng-approve. Kerjasama dengan guru BK, guru PKN, dan guru agama untuk melakukan cek perilaku. Di Cipta ini nggak cuma perilakunya aja, tapi juga keaktifan dalam kegiatan kayak ekstrakurikuler, terus kegiatan OSIS, atau mungkin anak ada yang di ekstrakurikuler berangkat terus ikut ekstra. Di sini maka dari guru pembina ekstranya akan memberikan apresiasi. Dan nanti di akhir semester total nilai dari hasil pernyataan itu akan direkap sebagai dasar untuk memberikan nilai sikap dan perilaku di praktek. Mungkin tahun ini juga akan kita lakukan kembali. Hanya saja untuk poin-poin pernyataan ada beberapa yang disesuaikan dengan kondisi saat ini karena ada beberapa yang berubah. Nah, selanjutnya ini teori motivasi. Jadi teori motivasi, bagaimana kita akan berperilaku itu motivasi. Yang pertama, kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan, biar merasa nyaman. Misalnya kayak tadi di peraturan, kalau kan kita membawa rokok ke sekolah, maka kita akan diberi sanksi. Ya udahlah, kita nggak usah membawa rokok. Atau mungkin datangnya tepat waktu karena tadi biar nggak diberikan sanksi. Oh, nanti kalau aku datang tepat waktu, aku nggak disuruh bersih-bersih sekolah. Atau mungkin hukuman yang lain. Jadi untuk menghindari hukuman, mencari kenyamanan. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kita berperilaku supaya dapat pujian. Oh, mungkin misalnya karena wali kelasnya perhatian gitu, memberikan reward. Oh, kalau kamu bisa datang tepat waktu terus selama 1 minggu tak kasih jajan, anak akan termotivasi berperilaku sesuai yang kita harapkan. Tapi itu dorongannya secara eksternal dari luar, karena pengen dapat jajan dari bapak ibu wali kelasnya. Terus yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, kalau ini teori motivasi secara intrinsik, mereka sudah tahu apa yang harusnya dilakukan dan mana yang tidak dilakukan. Datang tepat waktu bukan karena biar dapat jajan dari wali kelas, biar tidak dapat hukuman, tapi mereka sudah menyadari bahwa datang tepat waktu adalah wajiban. Nah, ini adalah hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan itu secara sekilas itu akan berbeda, tapi kita lihat lagi, hukuman merupakan konsekuensi dari perilaku yang diberikan dengan cara yang membuat tidak nyaman, memaksa, dan berlaku hanya pada satu institusi. Bisa berbeda, hukumannya anak datang terlambat di sekolah kita dengan sekolah lain itu berbeda, nggak bisa kita samakan.
Terus kalau penghargaan adalah bentuk apresiasi terhadap perilaku atau prestasi kayak tadi, karena dia datangnya tepat waktu terus, jadinya kita berikan apresiasi berupa jajan tadi. Itu salah satu bentuk penghargaan. Tapi sebenarnya memberikan penghargaan dan pengumuman adalah hal yang sama, karena mereka mengendalikan perilaku seseorang. Dalam penghargaan dan pengumuman adalah hal yang sama, karena mereka mengendalikan perilaku seseorang. Dalam jangka panjang, penghargaan akan terlihat seperti hukuman. Kalau kita dikasih hadiah terus-menerus, sekali waktu kita tidak memberikan hadiah kepada anak itu, maka anak itu akan merasa kecewa, kayak merasa dihukum. Begitu juga kadang kalau dulu ada sistem ranking. Nah, yang nilainya bagus akan diberikan penghargaan secara positif. Oh, dapat ranking 1, peringkat 1, peringkat 2, kasih penghargaan. Tapi yang tidak mendapat ranking, mereka akan merasa seperti mendapat hukuman. Padahal sebenarnya minta tolong Pak, itu di tim hukuman ada video. Kita saksikan dulu sambil mengingat-ingat, siapa tahu mungkin dulu kita pernah mendapat hukuman atau menghukum siswa. Ini salah satu contoh-contoh hukuman yang mungkin pernah kita berikan atau kita menjadi yang pernah dihukum. Oke, diberikan. Mohon maaf ya Pak Bu, agak lama ternyata prosesnya. Itu tadi beberapa contoh hukuman yang kita berikan atau mungkin kita sendiri pernah lakukan, kayak zaman sekolah dulu pernah dihukum. Nah, beberapa contoh itu. Tapi sekarang dalam perkembangannya, hukuman itu sekarang sudah tidak boleh diberikan. Baik secara hukuman, dulu ada istilah hukuman yang mendidik. Hukuman yang mendidik itu seperti apa juga saya masih bingung. Hukuman tapi mendidik, ketika anak upacara rame aja, terus mereka harusnya dihukumnya yang seperti apa yang dia mendidik. Kadang kita hukumnya dijemur atau mungkin
disuruh membersihkan kamar mandi, itu salah satu tipe-tipe hukuman, makanya sekarang tidak diperbolehkan adanya hukuman. Selanjutnya ini adalah restitusi. Restitusi adalah cara untuk menanamkan budaya disiplin positif bagi murid. Nah, restitusi di sini menurut dosen adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Misalnya kayak tadi, karena tidak saat upacara mereka rame, terus kita hukum, ketika mereka kembali ke kelas, mereka mungkin akan disorakin teman-temannya, bocah gitu ya, disorakin. Tapi dengan adanya restitusi, mereka tahu bagaimana mengatasi. Oh ya, ketika mereka ramai saat upacara, mereka salah, harusnya nggak seperti itu. Mereka tahu konsekuensi apa yang harusnya dilakukan, jadinya kembali ke kelas dengan tidak membawa rasa malu, istilahnya seperti itu. Nah, di sini restitusi membantu murid untuk memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Misalnya kayak datang terlambat, ketika dia sering datang terlambat, kalau biasanya kita hukum toh, itu mereka akan menikmati, kadang malah rame-rame datang terlambatnya ngajak ibunya, mah engkau baik bagus setelah bel baru datang ke sekolah, biar hukumnya rame-rame. Tapi dengan restitusi ini menumbuhkan gimana sih caranya biar nggak datang terlambat. Masalahnya apa? Kita tahu masalahnya yang dialami kenapa, oh ternyata di rumah nggak ada yang membangunkan, atau mungkin kendaraannya tadi macet. Itu dengan restitusi kita membantu siswa mencari solusi terhadap masalah dari perilaku yang dia lakukan. Pusat restitusi itu berfokus pada karakter, bukan hanya tindakan. Jadi yang diutamakan adalah bagaimana membentuk karakter positifnya kepada siswa. Terus berfokus pada solusi, mencari solusi apa yang bisa dilakukan setelah ini biar mereka nggak kena masalah itu tadi. Terus menuntut untuk menemukan inisiatif diri. Kalau bisa solusinya itu juga dari siswanya, bukan dari kita. Oh kamu aja, kita tugasnya hanya memancing biar dia menemukan solusi sendiri dari masalahnya. Dan berupa tawaran, bukan paksaan. Ketika kita memberikan paksaan, maka kita sama saja memberikan hukuman kepada murid tadi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tertulis untuk menumbuhkan motivasi perilaku positif. Jadi bareng-bareng. Biasanya kita kalau lebih umumnya peraturan kelas, tapi di sini beda. Kalau peraturan kelas itu kan yang membuat salah satu, bisa dari gurunya, anak tinggal mematuhi peraturannya. Tapi kalau keyakinan kelas ini kita buatnya bareng-bareng. Salah satu contoh kesepakatan kelas yang saya sudah buat bersama kelas 9B, itu prosesnya yang pertama menggali dulu apa sih sebenarnya kelas seperti apa yang mereka inginkan, biar mereka itu nyaman di sekolah, mereka pengennya seperti apa. Terus mencari tahu gimana caranya mencapai kelas impian mereka bareng-bareng. Kadang anak itu ada yang kepengennya kelasnya itu yang nyaman, yang pakai AC Pak Bu, terus mejanya yang baru, terus diizinkan menggunakan HP, minta ada wifi-nya yang tidak berpassword. Itu keinginan-keinginan mereka. Tapi kita inikan lagi, kita diskusikan biar keinginan mereka dengan keinginan kita sebagai guru juga sejalan. Dari proses itu tadi hasilnya ini. Yang pertama, kelas 9B itu kepengen kelasnya nyaman, bersih. Jadi kesepakatannya bertanggung jawab menjaga kebersihan ruang kelas. Setelah membuat kesepakatan ini, kami juga membuat konsekuensi. Kalau tidak menjaga kebersihan, apa yang harus mereka lakukan? Mereka meminta sendiri, didenda. Terus setelah itu, kalau yang menggunakan HP, mereka pengennya kan bebas menggunakan HP. Tapi karena saya membatasi penggunaan HP, kesepakatannya yang terjadi adalah menggunakan HP di luar jam pembelajaran atau saat diminta oleh guru. Jadi kalau guru mengizinkan, ada pelajaran tertentu mengizinkan menggunakan HP, HP-nya dikeluarin, kita browsing ini, itu diizinkan, mereka boleh. Tapi ketika
mereka tidak diizinkan oleh guru, nggak disuruh sama gurunya buka HP, kok buka HP. Konsekuensi yang disepakati adalah HP-nya boleh disita dalam jangka waktu tertentu. Itu sudah disepakati. Terus mereka juga berkomitmen untuk selalu tepat waktu. Kebetulan kelas 9B itu ada beberapa siswa yang sering datang telat masuk kelasnya. Nah, mereka senangnya jajan. Nah, setelah kami berdiskusi, akhirnya mendapat kesepakatan berkomitmen untuk selalu datang tepat waktu. Kalau mereka telat, atau mungkin saya sebagai gurunya ngajar kok telat datang yang berkonsekuensi, maka jamnya akan bertambah. Saya akan memberikan konsekuensi kepada mereka. Kalau saya datangnya telat, berarti nanti saya tidak berlama-lama di kelas. Itu bel ya langsung selesai. Materi selesai atau tidak selesai saya keluar. Tuh. Selanjutnya bersikap saling menghargai dan menghormati, karena ternyata di sana di kelas itu ada beberapa kebiasaan anak kayak memanggil nama temannya dengan nama orang tua. Nah, itu sering terjadi. Ternyata ada yang sakit hati dan gak kepengen kejadian itu terus-menerus berlangsung. Ini disepakati bersikap saling menghargai dan menghormati itu. Selanjutnya saling terbuka dalam berkomunikasi, karena ternyata di kelas 9B pernah terjadi kayak kelompok-kelompok kecil, mereka saling berkomunikasi, bikin kayak blok-blokan gitu. Nah, ternyata nggak nyaman. Hal itu membuat mereka tidak nyaman di sekolah, di kelas. Terus kita diskusikan gimana nih biar enak, biar nyaman. Terciptalah kesepakatan saling terbuka dalam komunikasi. Terus tidak berjalan sendiri-sendiri. Satu kelas yang bareng-bareng, mereka saling kerjasama. Duduk siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik. Hari ini pertemuan kita yang di minggu pertama ya, kita untuk yang hari ini saya ingin kita membuat kesepakatan kelas. Pernah membuat sebelumnya? Kesepakatan kelas ini dibuat tujuannya biar apa? Biar kita itu sama-sama saling tahu kalian maunya apa, saya maunya gimana. Biar selama 1 tahun ke depan, kurang lebih 10 bulan ya, kelas 9, biar kita sama-sama bisa enak kerja selama itu. Kan selama 1 tahun ke depan, insya Allah saya akan membersamai kalian gitu ya. Jadi rencananya biar kita sama-sama enak. Kita bikin peraturan, tapi gak cuma dari saya aja, kalian juga memberikan itu. Bisa? Kalian kayaknya kelasnya seperti apa sih? Mesti apa ya? Silahkan nanti dituliskan di sini di stick ini satu aja, satu kalimat. Misalnya kalian kepengennya kelasnya itu yang meriah, ada pojok bacanya atau apa yang kalian pengenkan.
Kalau kalian nggak melaksanakan apa yang sudah disepakati, maka perlu ada sanksi. Kalaupun dalam hubungan pertemanan, misalnya ya, dalam hubungan pertemanan ada yang kurang cocok dengan kalian, misalnya ada masalah, kalian bisa selesaikan dengan bantuan saya atau wali kelas atau diselesaikan secara intern kelas. Bisa? Mungkin itu dulu, nanti saya ini kan, saya buatkan kesepakatannya, saya tempel, mudah-mudahan minggu depan sudah bisa. Ada yang mau ditanyakan? Ada ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Silakan isi pelajarannya Bu Mesti. Nanti saya akan sampaikan kalau saya sudah selesai videonya, saya sudah selesai pembelajarannya juga. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kerjasamanya juga. Mohon maaf kalau ada perkataan yang salah. Ya, saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mengenai teori kebutuhan siswa. Kebutuhan manusia. Jadi dalam kita berperilaku itu biasanya untuk memenuhi kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya ketika kita lapar, kita butuh untuk makan. Ketika kita memenuhi kebutuhan kita untuk makan, kita beri makan, beri minum, maka kita sudah memenuhi kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Selanjutnya, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Anak itu yang kepengen disayang. Ketika rasa disayangnya kurang, mereka biasanya akan mencari perhatian. Berperilakulah yang manggil-manggil gurunya mungkin, atau mungkin berperilaku yang membuat gurunya agak yang biasanya mendiamkan, akhirnya agak melirik ke dia, jadinya membutuhkan kasih sayang. Selanjutnya kebebasan. Semua anak kepengen berperilaku bebas. Kita punya kebutuhan untuk bebas, gak diatur, nggak ada peraturan yang berlaku, pengen melakukan apa yang kita inginkan. Nah, untuk memenuhinya itu teori kebutuhan manusia ketika kita berperilaku bebas untuk memenuhi kebutuhan kebebasan. Kesenangan, karena kebutuhan kita akan kesenangan. Anak senang main-main, senang kayak tadi mungkin bersenda gurau dengan temannya. Ketika mereka melakukan itu berarti mereka memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Terus yang terakhir adalah kebutuhan akan penguasaan. Untuk memiliki sesuatu, untuk mempunyai sesuatu, menguasai sesuatu. Nah, mereka melakukan sesuatu agar mereka memiliki. Itu salah satu teori, salah satu omongan kebutuhan akan penguasaan. Selanjutnya, di sini ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru memegang kontrol terhadap siswa. Nah, kadang dalam berperilaku kita menjadi yang pertama ada penghukum, lalu pembuat rasa bersalah, memposisikan diri sebagai teman, kita bisa memposisikan diri sebagai pemantau atau memposisikan diri sebagai manajer. Penghukum itu tadi kayak tadi yang mencontohkan kita bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Biasanya kalau seorang tipe kontrol penghukum, ketika ada anak datang terlambat, dia akan marah-marah. Dia akan nanya, kamu mesti sebenarnya terlambat, sana keliling lapangan, lari keliling lapangan. Sudah telat, capek lari-lari, lalu disuruh keliling lapangan. Itu kita sebagai seorang penghukum. Dampaknya dalam hati murid itu, murid merasa marah dan mendendam dan atau kadang bersifat agresif. Jadinya mereka tidak mentaati. Kadang ada yang nggak mentaati hukumannya kita, malah mereka melawan sama kita. Itu ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Di sini kita tidak menghukum siswa ketika siswa datang terlambat, tapi kita akan berbicara dengan
posisi ini, dia akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya, merasa tidak berharga dan bisa mengecewakan orang yang disayanginya. Contohnya nih, kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu sampai dilus-elus gitu. Terus dampaknya murid akan merasa bersalah, dan menurut penelitian ini katanya membuat rasa bersalah ini lebih berbahaya dibandingkan tipe kontrol mengukur, karena emosi siswa tidak dikeluarkan. Mereka cuma sakit hati, menyimpan sakit hatinya di dalam hati, disimpan sendiri, lama-lama mengendap, lama-lama terus suatu saat bisa meledak. Nah, beda kalau penghukum tadi, ketika disuruh lari nggak mau, marah sama gurunya, oh lari terus, itu mengeluarkan emosinya. Nah, ini yang ketiga adalah posisi teman. Guru di sini tidak menyakiti murid baik secara fisik maupun verbal, tapi tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif ataupun positif. Nah, ini nada suaranya ramah, akrab, bercanda, dan bahasa barunya merangkap pada murid, mata dan senyum jenaka. Misalnya kalau ada yang telat, kamu telat lagi, kita santai aja, nggak mengeluarkan emosi apa-apa, nggak bikin capek, nggak bikin marah-marah gitu. Tapi dengan kita bersikap sebagai teman, kadang anak merasa sok kenal, sok akrab gitu dengan kita. Terus jadinya mereka iya boleh SKSD, akhirnya pada kurang ajar mungkin ya, bersikap tidak ada batasan antara bapak ibu guru dengan siswa. Mereka anggapnya kita teman, kita friend gitu. Dampaknya iya, kita bestian sama Pendra mungkin ya, daripada Pendra yang kita sering marah-marahin terus, akhirnya lama-lama adalah capek marah-marah, jadi punya Pendra aja lah, ikut nongkrong di kantin sama Pendra gitu mungkin. Nah, ini merasa akrab dan timbul ketergantungan pada guru. Bahkan kadang untuk perilaku-perilaku yang ekstrim, anak maunya manutnya sama kita. Kalau nggak sama Bu Dwi nggak mau kan, kalau ditangani sama Bu Dita kayak sambil lalu. Tapi ketika sama Bu Dwi, karena udah besti yang disuruh apa aja besti ya. Yang selanjutnya adalah memantau. Nah, memantau identik dengan mengawasi. Tidak CCTV ya, kita kayak CCTV, kita merasa bertanggung jawab terhadap perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi berdasarkan peraturan. Nah, ini biasanya kalau konotasi negatifnya biasanya kalau BK adalah polisi sekolah yang memantau nih siapa aja yang telat, siapa aja yang nggak pakai dasi, siapa yang sepatunya putih gitu. Itu sebagai pemantau. Dampaknya murid memahami konsekuensi. Oh, kalau mereka rambutnya belum pendek sesuai peraturan, maka pemantau akan mengingatkan konsekuensinya, dia besoknya harus potong rambut. Atau kalau dia pakai sepatu putih, si pemantau ini akan menyampaikan, kamu sepatunya putih, besok ganti yang hitam ya. Ini posisinya seperti itu. Jadi tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, tidak membuat anak marah, juga tidak membuat rasa bersalah. Asalkan siswanya itu paham betul dengan peraturan yang berlaku dan konsekuensinya. Selanjutnya, yang terakhir ini posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri, dan mengacu pada restitusi tadi, mendorong perilaku secara intrinsik. Hasilnya murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Kalau dalam BK sendiri ini ada salah satu teori pendekatan konseling, yaitu konseling fokus solusi. Nah, ini contoh dari aplikasi perilaku posisi kontrol manager. Jadi kita mengajak siswa mencari solusi bareng-bareng, menyadarkan mereka melakukan segitiga restitusi itu, menyadarkan mereka, oh kamu tuh salahnya di sini loh. Kamu sadar nggak kalau kamu salah? Setelah salah, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki? Nah, itu posisi manajer. Bareng-bareng kita nggak
guru ini tidak perlu marah-marah dengan siswa, juga perlu menjalin hubungan kedekatan sebagai teman, tapi kita tetap bisa membantu melaksanakan disiplin positif. Selanjutnya di segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah salah satu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kayak penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Jadi kalau dengan restitusi itu tahapannya ada tidak menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan yang kita saksikan dulu penerapan segitiga restitusi tadi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas.
tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2.
Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Tadi setelah kita saksikan video tentang segitiga restitusi, ini merupakan ringkasannya. Yang pertama tahapannya adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi dari tindakan yang salah. Itu kita akan menggeser pemikirannya dari stimulus respon ke pemikiran proaktif. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini terakhir kita mencoba menggali secara intrinsik apa sih yang bisa dia lakukan. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan segitiga restitusi adalah perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai yang telah disepakati, lalu kesediaan untuk memperbaiki kesalahan, pemecahan masalah relevan dengan masalah yang ada, dan perlu adanya usaha perbaikan dari pelaku kesalahan serta mendedikasikan waktu dari pelaku kesalahan. Budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid akan melahirkan generasi-generasi unggul dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah tidak akan berhasil tanpa kerja keras dan kerjasama dari seluruh warga sekolah. Jadi saya nggak bisa sendirian, Pak Bu, membutuhkan bantuan Bapak dan Ibu guru semuanya. Itu juga dengan warga sekolah lain. Selanjutnya adalah konsistensi dan keberlanjutan dalam menjalankannya juga sangat diperlukan karena disiplin positif hasilnya itu tidak bisa instan. Butuh proses sampai kita mendapatkan perilaku yang kita mau. Selanjutnya kita akan menyaksikan video.
Nah, ketahuan ya. Jam segini kamu di luar kelas. Dari mana kamu? Malah cengengesan jawab. Dari mana? Dari toilet, Pak. Toilet? Gak salah. Toilet kan sebelah sana, bukan sebelah sini. Dari kantin, Pak. Dari kantin? Ngapain jam sini di kantin? Rapat, Pak. Kelas dulu, Pak. Bentar. Besok jam 8 ditunggu sama Bapak di kantor ya. Sekarang masuk. Cepi masih ingat apa yang telah dilakukan selama ini yang merugikan orang lain? Cepi mau berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kamu kenapa terlambat? Pernah dipanggil sama kepala sekolah. Nah, sekarang kamu pemanasan. Lari 5 kali. Ayo kamu, lari dulu 5 kali. Nah, kalian harus jadi juara. Siapa yang mau jadi juara? Saya! Sandy, Saya, Pak. Andi, Woi, saya, Pak. Cepi. Bapak itu percaya kalau dalam diri kamu itu ada jiwa pemenang. Bener, kamu semangat dong. Ayo. Kamu udah latihan keras, kamu harus jadi juara. Terima kasih guruku, karenamu aku bisa berlari meraih prestasi. Setelah menyaksikan video ini, mungkin kegiatan ini saya akhiri. Terima kasih atas